الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak-bapak, saudara sekalian, jamaah sholat maghrib, dan insyaallah nanti kita lanjutkan sholat isya yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Safirul Yahya yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk hidayah dan pertolongannya. Kita pada kesempatan malam hari ini bisa memakmurkan masjid kita, baik dengan sholat 5 waktu maupun dengan kajian ilmu yang sederhana ini. Mudah-mudahan waktu yang kita manfaatkan waktu yang dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kita sekalian yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, sungguh sangat berbahagia. Saya sungguh merasakan kebahagiaan dengan bisa bersama-sama menjalin silaturahim di majelis ilmu ini, saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Karena memang perintah agama yang kita peluk, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan kajian ini betul-betul menjadi alasan kita nanti untuk diringankan siksa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, tema malam ini pada kajian yang kedua tentang atau bicara tentang bagaimana menjaga amal-amal kita tetap baik sampai kita nanti menghadap Allah. Kalau kajian pertama kita mungkin masih ada yang ingat, kita bicara tentang siapa orang yang paling baik dan siapa orang yang paling cerdas. Tentu dalam pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kajian kedua ini saya akan mengajak kita semua berpikir ciri-ciri orang di akhir zaman, bapak-bapak, seperti kita ini, itu kadang-kadang merasa sedih, merasa galau kalau hal-hal yang urusan duniawi itu rusak atau hilang. Ini ciri orang di akhir zaman. Jadi di antara ciri orang yang hidup di akhir zaman adalah orang yang merasa kehilangan, orang yang merasa sedih kalau hal-hal yang bersifat duniawi itu hilang dari kita atau rusak. Misal, kalau radio atau TV kita rusak, bisa saja kita ribut serumah, saling menyalahkan. Mungkin kata bapak sambil marah, dia bilang istrinya yang salah, yang kurang pas ketika nyolokin tadi. Mungkin anaknya yang kena salah. Padahal cuma TV yang rusak, yang mungkin masih bisa diservis. Kalau HP kita rusak, bingung kita, Pak. Udah cerita kemana-mana kalau HP-nya rusak. Kalau misalnya mobil kita rusak, kita sepertinya mendapatkan musibah yang luar biasa.
Semua orang dikasih tahu mobil saya rusak. Begitu pula kalau rumah yang kita bangun itu ada yang bocor atau catnya ngelupas, kita udah nggak tenang lagi. Ini ciri orang akhir zaman. Tapi dia tidak pernah merasa sedih, tidak pernah merasa gelisah kalau amalnya ya rusak. Jadi kalau amalnya rusak itu tengah-tengah aja, Pak. Ninggalin sholat, nggak risau dia. Atau sholat tetapi waktunya sudah lewat, aman aja dia. Besok kan masih ada waktu. Kehilangan berjamaah, nggak merasa sedih dia, Pak. Sholat di rumah juga boleh kok kata kiai saya. Nggak ngaji, itu aman-aman saja. Apain ngaji, mending di rumah. Apalagi misalnya, nggak sholat malam, itu aman, Pak. Kan sudah sholat wajib, ngapain pakai sholat malam sekarang? Jadi merasa aman dia. Nggak rawatib, merasa aman dia. Ini ciri orang akhir zaman. Jadi dia merasa aman ketika amalnya rusak daripada ketika benda-benda yang dia miliki, barang-barang yang dia miliki rusak. Kehilangan sholat dianggap biasa, kehilangan jamaah dianggap biasa, kehilangan uang 100.000, wah itu sudah menjadi musibah. Padahal jamaah rahimakumullah, apapun yang ada di dunia itu mesti harus rusak. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam surat Ar-Rahman. Semua kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi yang bernyawa, apalagi yang tidak bernyawa, fana, hancur. Hancur. Walaupun mau kita apakan mesti hancur, Pak. Rumah yang kita bagus-bagus mesti hancur. Mobil yang kita sayang-sayang ada saja hancur. Itu di dunia. Yang kekal cuma wajah Tuhanmu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya wajah Tuhanmu yang kekal abadi itu. Nah, karena itulah saya akan mengajak kita semua malam ini merenungi tentang apa yang bisa merusak amal kita. Padahal kita semua yakin nanti kalau sudah meninggal, baik itu di alam barzakh maupun di alam akhirat, yang akan menolong kita amal kita, bukan harta kita. Yakin itu. Tapi kenapa kadang-kadang manusia merasa tidak mementingkan amal? Ada 4 perbuatan yang bisa merusak amal kita. Jadi kalau yang bisa merusak rumah itu misalnya hujan, ya, atau mungkin kena angin, kita kenal itu. Yang bisa merusak motor atau mobil kalau sering ditaruh di tempat terbuka, kena panas, kena hujan, apalagi tinggal di dekat tempat belerang atau pinggir laut, itu kan mudah keropos. Kenal kita, Pak. Tapi tahukah kita bahwa amal kita juga bisa rusak? Dan ini yang lebih berbahaya daripada rusaknya barang-barang tadi. Ada 4 perbuatan sekali lagi yang bisa merusak amal-amal kita. Apakah yang sudah haji, yang sudah umroh, yang sudah zakat, yang sudah puasa siang, bisa rusak, bisa tidak berbekas. Yang pertama adalah kekufuran. Ada 4. Yang pertama itu kekufuran. Kufur itu ternyata bisa merusak amal. Kafara yukaffiru kufran, itu artinya tutup, tertutup. Seperti ini. Nah, ini saya ambil contoh gelas ini. Gelas ini kalau kemudian saya kasih tutup, ini namanya kafar.
Walaupun ini ada ruang, kemudian Bapak tuangkan air, tapi kalau ini saya tutup maka air tidak akan masuk. Maka kafara yukafiru bisa berarti menolak sesuatu yang akan masuk, atau dikatakan tutup, karena tutup itu bisa menjadi penghalang masuknya sesuatu. Loh, kita kan bukan orang kafir, Pak. Iya, betul. Tapi bisa jadi kita yang tidak kafir ini suatu ketika bisa menolak sesuatu yang benar sebetulnya. Tapi karena kita nggak suka kepada yang menyampaikan, bisa kita tolak. Ada anak muda pulang dari pesantren, masih muda, jelasin ini kebenaran, bisa ditolak oleh orang tua. Apa kata kita? Sana nambe, bisa kemarin sore kok ngajari orang tua. Ini kita sudah kemasukan kafar yukafiru kufran, menutup kebenaran. Walaupun kita ibadah, kalau menolak kebenaran, inilah yang menyebabkan amal kita menjadi tertolak. Makanya kufur atau kafar itu kan artinya nanti bisa 3 macam. Pertama bisa berarti menolak, kedua kafara yukafiru bisa berarti murtad, ketiga kafara yukafiru bisa berarti mengingkari ayat-ayat Allah dan mengingkari perjumpaan kita dengan Allah. Itu bisa amal kita habis. Karena itu hati-hati, jangan sering tertipu. Ada orang sering begini, yang mau masuk surga itu bukannya orang Islam, Ada orang tidak beriman, tapi senang beramal soleh. Pernah kan kita lihat ada biarawati, pendeta, ya, para misionaris itu membagi-bagi duit, membagi santunan kan, ya, terutama kepada saudara kita yang fakir miskin, suka menolong pengobatan gratis. Kata kita yang nggak ngerti agama, nggak ngerti dalil, mereka juga berbuat amal soleh dan amalnya aman. Ternyata tidak. Sebab syarat diterimanya amal itu ada label iman. Udahlah, walaupun kita berbuat sebanyak apapun amal soleh, kalau tidak ada labelnya iman, tidak dianggap amal soleh. Kata siapa? Bukan kata saya, bukan kata bapak-bapak, kata Allah sendiri. Quran surat 16 ayat 97 misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Quran surat An-Nahl 97. Barang siapa beramal soleh, apakah itu laki-laki atau perempuan, dan didasari oleh iman kepada Allah, maka Allah akan memberi balasan yang baik di dunia ini dan akan memberi balasan yang lebih baik di akhirat kelak sebagai balasan atas apa yang telah dia kerjakan. Karena itu iman itu menjadi sesuatu yang mengesahkan diterimanya amal. Ini Quran yang bilang, Pak, bukan kita yang bilang. Nah, orang yang melaksanakan kebaikan-kebaikan tetapi tidak didasari iman, maka kebaikannya terhapus. Dan kufur itu sekali lagi bisa disebabkan satu, menolak kebenaran. Misalnya ketika Allah berfirman di ayat-ayat awal Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, hai Muhammad, sama saja kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka sama saja. Kenapa? Karena Allah sudah mengunci hati mereka, mengunci
distorsi penglihatan dan pendengaran mereka. Kita pun bisa terancam, Bapak-bapak. Kalau ada orang menyampaikan kebenaran, tetapi kemudian kita tolak lantaran kita tidak suka dengan orang itu, maka kita bisa termasuk yang disinyalir dalam ayat ini. Bisa membuat amal kita menjadi tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini kufur yang pertama, menolak. Yang kedua, murtad. Murtad itu keluar dari Islam. Kan sekarang banyak umat Islam yang satu persatu pada mulai keluar. Para artis, pindah agama, menjadi tren sekarang. Bahkan pernah saya katakan di majelis ini, ada seorang pendeta namanya pendeta Saifuddin Ibrahim. Dulu dia itu adalah nyantrinya sama dengan saya di Solo, satu kamar dengan saya, santri yang paling cerdas di pondok itu ketika itu. Dan kami banyak belajar dengan beliau karena dari Bima orangnya pintar, Pak. Sekarang menjadi orang kafir, bahkan menjelek-jelekan Islam ya, dengan bangganya. Bahkan di masyarakat luas sekarang ini banyak loh, Pak, di kampung-kampung itu anak-anak yang sebetulnya muslimah tapi karena menikah mendapat laki-laki tidak muslim, murtad dia. Apa ancamannya? Orang-orang seperti ini walaupun sebelumnya dia banyak beramal soleh, semua amalnya hangus karena kemurtadan dia. Nanti silakan dibuka Al-Baqarah 217. Ayatnya panjang sebetulnya, tapi nanti di penghujung ayat ada kalimat begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang murtad dari agamanya di antara kalian dan kemudian mati dalam kekafiran, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka mereka akan dihapus semua amal-amalnya baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan di kelanjutan ayat ini dikatakan mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ini menjadi peringatan kita bagi orang tua yang punya anak-anak gadis. Kalau nanti ada yang melamar untuk dijadikan istri, pastikan agamanya Islam. Dan pastikan anak kita tidak murtad, iman kita. Ini yang kedua. Kata pengertian kafir itu bisa menolak, bisa murtad. Yang ketiga, kafir itu yang menyebabkan amal tertolak adalah orang-orang yang hatinya menolak isi ajaran Al-Quran dan tidak yakin akan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun yang diingkari cuma satu ayat. Dari sekian ribu ayat, cuma satu ayat yang diingkari. Itu dia sudah tertolak seluruh amalnya. Bahaya. Karena Al-Quran itu firman Allah yang tidak ada cacat dan celahnya. Dari mana kita tahu bahwa orang-orang yang mengingkari kebenaran Al-Quran dihapus amalnya? Dari mana kita tahu orang-orang yang ragu akan perjumpanya dengan Allah bahkan dihapus amalnya? Ada di Quran surat ke-18, yaitu surat Al-Kahfi di ayat 103, 104, 105. Makanya kita disunahkan jamaah rahimakumullah setiap malam Jumat atau hari Jumat supaya membaca surat Al-Kahfi paling tidak 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Karena di situ ada peringatan besar bagi kita. Misalnya di ayat 103 sampai 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbiukum bil ahsanina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa
wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Silakan nanti bisa dibaca Qur'annya di rumah masing-masing. Kul hal nunabbi, hei Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku. Jadi Allah memerintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar menyampaikan berita ini. Berita tentang apa? Apa kata Allah lewat Rasulullah? Hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Hei, sudikah kalian? Maukah kalian aku kabarkan kepada kalian orang-orang yang paling rugi amal perbuatan? Jadi berita ini penting, Pak. Tahukah Anda siapa orang yang paling rugi amal perbuatan? Di ayat 104, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang yang tertolak amal perbuatannya, sementara dia menduga, sementara dia menyangka bahwa dia telah berbuat kebaikan sebanyak-banyak. Ada orang itu yang kalau bahasa anak muda itu GR, Pak. Gede rasa, udah sholat dan merasa cukup amalnya. Sholat sudah, puasa sudah, haji sudah, umroh berkali-kali, sedekah kebiasaan, sholat malam, semuanya dia kerjakan. Ya. Tapi kalau ada satu atau dua saja yang dia ingkari, maka semuanya menjadi berguguran. Ada orang sudah merasa perbuatan sudah cukup, sudah soleh, tapi ternyata ada 105 mengatakan ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Orang-orang yang rugi, orang-orang yang merasa sudah beramal sebanyak-banyaknya tapi ternyata rugi adalah orang-orang mereka yang ingkar menolak ayat-ayat Allah. Ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang tidak membenarkan ayat-ayat Allah. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah, kalau Quran disampaikan oleh siapapun, jangan pernah ada pikiran kita membantah. Saya sebetulnya yakin Quran, tapi yang itu nggak cocok saya. Cuma satu yang nggak cocok itu sudah membuat amal kita berantakan. Yang kedua, setelah kita menolak ayat, kita juga tidak yakin waliqa'i rabbihim, akan perjumpaan kita dengan Allah. Mentang-mentang Allah itu gaib, kita nggak yakin, padahal kita akan ketemu. Apa nasib orang seperti ini? Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka orang-orang seperti ini tidak akan ditegakkan timbangan oleh Allah, tidak akan ditulis oleh Allah amal-amalnya. Habitat a'maluhum, Allah akan habitat, menghapus semua amal perbuatan. Nauzubillah min dzalik. Ini harus dikenali betul, Pak, menjaga amal ini. Kalau masalah kambing hilang satu, ya, bulan hilang dua, itu nggak usah terlalu stres. Gak usah sampai dipikirin sampai sakit, enggak. Tapi kalau amal rusak, stres lagi, sedih. Jadi kembali ke awal, bahwa yang merusak amal pertama adalah kekufuran. Kekufuran itu ada 3 bentuk: 1 menolak kebenaran, 2 murtad dari ajaran Islam, 3 mengingkari atau menolak kebenaran Al-Quran dan kebenaran akan perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang bisa menyebabkan amal kita menjadi habis-habisan, bangkrut, tertolak? Setelah kekufuran adalah kemusyrikan, syirik. Ini penyakit
amal yang paling tinggi, paling besar. Sementara akhir-akhir ini perbuatan-perbuatan kemusyrikan itu seolah-olah malah dibenarkan. Misalnya ada sekarang ini orang merasa tidak berdosa. Ada yang melakukan ruatan laut, ya, kemudian pasang sesajen di tempat-tempat yang dianggap itu keramat, ya. Ada yang mencari kekayaan atau pesugihan ya di tempat-tempat yang dianggap itu bagus. Ada yang orang masih berdukun. Ini semuanya adalah bentuk kesyirikan. Maka walaupun orang-orang itu ahli ibadah, dari ibadah wajib dan sunnah dia kerjakan, kalau dia bersentuhan dengan kemusyrikan, habis amal dia. Habis. Mana kita tahu habisnya? Tentu informasi dari Quran. Surat 39 ayat 65 misalnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Surat Az-Zumar. Dan sungguh telah aku wahyukan kepadamu, hai Muhammad, dan kepada nabi-nabi sebelummu, jikalau engkau mensekutukan Allah dengan sesuatu pun yang lain, layak batonnya amaluka, sungguh aku akan menghapus semua amal-amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan kamu kelak termasuk orang yang rugi. Kenapa dikatakan rugi? Kenapa dikatakan bangkrut? Karena dia sudah keluarin modal. Orang tidak dikatakan bangkrut, rugi kalau nggak bermodal, Pak. Misalnya di sini ada pedagang nih, dia udah keluarin modal 50 juta. Nggak lama dari itu ada peristiwa musibah. Ya. Apakah itu namanya COVID? Apa namanya kenaikan BBM? Sehingga modal tadi tidak bisa nutup, itu namanya bangkrut, rugi. Kalau orang nggak pernah keluar modal, nggak ada orang rugi, Pak. Saya bapak dagang nggak keluar modal, nggak tiba-tiba ngomong, waduh, saya jadi rugi. Emang berapa modalnya? Nggak keluar sih, nggak keluar modal kok bangkrut. Nah, kita dikatakan rugi bangkrut karena kita ngumpulin amal, Pak. Kita sholat sudah, bahkan kita kejar jangan sampai terlambat jamaah. Haji mahal-mahal kita tunggu puluhan tahun. Umroh walaupun cuma 9 hari bayar mahal kita tempuh. Zakat kita keluarkan, sedekah kita bayarkan. Tapi gara-gara musyrik tadi, modal-modal tadi tidak diambil. Itu banyak syirik. Ini lam tauhid. La yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh kami akan menghapus semua amal-amalmu dan kalian termasuk orang yang rugi. Ini perbuatan yang bisa merusak amal. Maka kalau barang-barang yang kita miliki hilang, rusak, gak usah risau. Tapi kalau amal kita rusak karena syirik, risaulah. Risau. Bahkan di surat An-Nisa ayat 48, ayat 116 itu diulang lagi. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Nanti diulang lagi, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ini syirik. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik, tapi Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau sampai dibawa mati. Karena sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman, kesesatan yang sejauh-jauh kesesatan. Hati-hati dengan perbuatan amalan-amalan syirik. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan amal kita menjadi rusak adalah kefasadan atau kefasikan. Fasik. Pengertian fasik itu sebetulnya yang paling mudah gini. Ini udah tahu bahwa
lompati. Maksudnya orang sudah ngerti tapi dilanggar. Itu namanya fasik. Orang mengajak kebenaran tapi dia sendiri melanggar kebenaran. Contoh, ini contoh fasik yang nyata ya. Ketika sekarang kita melihat dunia Indonesia ini, kan kalau dengar polisi itu kan yang kita bayangkan kan penegak hukum ya. Ayo masyarakat, penegak hukum, pembela kebenaran. Tapi kan ternyata yang kita lihat hari ini kan ada polisi, tidak semua ya. Itu justru yang melanggar hukum. Ada polisi berpangkat jenderal, bintangnya 2, ngedor ajudannya. Yang viral namanya Verdi Sambo itu. Kan kita kecewa kan? Dia ngerti aturan, bahkan polisinya polisi, dia melanggar hukum. Itu kalau dalam bahasa kan namanya fasik. Bahkan penyakit fasik itu bukan hanya di kepolisian, Pak. Sekarang lari ke dunia pendidikan. Ya, mungkin walaupun kita ini jauh dari kota kan mendengar sekarang ada perguruan tinggi ternama di Lampung ini, diendu-endukan orang, bahkan menjadi perguruan tinggi ternama di kota kita ini, di provinsi kita ini. Tiba-tiba rektornya dan anak buahnya korupsi berjamaah. Ya, mahasiswa-mahasiswa yang sebetulnya nggak sesuai, nggak memenuhi standar diterima menjadi masuk fakultas tertentu, bisa masuk karena disuap. Dengar kan beritanya? Mahasiswa. Jadi kita kecewa. Padahal direktor ini, Pak, kalau ingin tahu, Pak, ini kalau melihat anak-anak remaja mahasiswa kumpul-kumpul ngaji, diusirnya. Takut nanti kampusnya menjadi radikal. Dia adalah rektor yang paling anti radikal. Di Unila itu kan walaupun perguruan tinggi negeri tapi kajiannya lebih ketat, Pak. Wah, dia nggak boleh anak-anak ngaji sini kuliah bukan untuk ngaji. Ternyata dia yang lebih radikal daripada mahasiswa. Ini contoh kefasikan. Maka amal-amal yang dibangun begitu banyak menjadi ludes. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Surat 61 ayat 2 dan ayat 3 yang masyhur itu. Surat As-Saff. Hei orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sungguh besar di sisi Allah dosanya. Apa-apa yang kamu kerjakan, katakan tapi tidak kamu kerjakan. Mari kita menjadi orang-orang yang konsisten. Ya, apalagi kita orang-orang yang diberi amanah oleh orang banyak. Jangan sampai kita menipu. Amal menjadi rusak semuanya. Dan potret negeri kita ini sekarang betul-betul memberi pembelajaran. Hukumnya runtuh, pendidikannya runtuh, bahkan mengerikan juga pesantren kita juga sedang diuji. Anak pesantren dihajar sampai meninggal. Ini juga ujian berat bagi kita sebetulnya. Karena apa? Ya mungkin agamanya sudah tidak hadir dalam relung hati manusia. Yang ada urusan dunia semua sekarang ini. Sekolah dibisniskan, jabatan dibisniskan, luar biasa. Maka mari kita hidupkan kembali ruh agama ini di tengah-tengah umat. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat, yang menyebabkan hancurnya amal kita, merusaknya amal kita adalah kefasadan. Kalau tadi kan kefasikan, jadi kekufuran, kemusyrikan, kefasikan dan kefasadan. Yaitu orang-orang yang kerjaannya selalu membuat kerusakan di muka bumi, di tengah-tengah masyarakat dan umat. Sampai-sampai di dalam awal-awal Al-Baqarah ya, di ayat 11 itu, ya, wa idza qila lahum la tusidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum mufsidun walakin la yashkurun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, hei, janganlah kalian bikin kerusakan,
Tapi mereka malah bilang, tidak, kami justru bikin kebaikan-kebaikan. Tapi Allah tahu, tidak, kamu bikin kerusakan, tapi kamu tidak menyadari. Ini juga ancaman bagi diri saya, diri jamaah sekalian, bahwa 4 sifat ini harus betul-betul dikenali. Karena kalau ini bersemayam dalam diri kita, naudzubillah min dzalik, amal-amal yang kita kumpulkan dengan susah payah ini bisa ludes termakan. Dia bagikan virus yang bisa menghancurkan, memporak-porandakan amal-amal kebaikan kita. Diingatkan bahwa waktunya sudah habis, ya, masih ada waktu. Baik. Nah, dari 4 amalan ini, setelah kita kenali, tentu kita jauhi. Dan sebagai satu penguat dari kajian malam hari ini, bagaimana agar bisa kita nanti menjaga amal ini sampai kita meninggal. Mari kita rawat amal-amal kita ini sekuat mungkin, sedisiplin mungkin, sehingga dia akan menjadi penolong kita saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di 5 menit terakhir saya akan sampaikan berita gembira. Siapa yang mampu menjaga amal solehnya, nanti akan diberi kesempatan di satu tempat di surga namanya Buhbuhatal Jannah. Buhbuhatal Jannah itu surga yang tempatnya paling tengah. Ya mungkin ada yang ngomong gini, lah saya nggak tengah-tengah, nggak apa-apa, yang penting masuk surga. Nggak apa-apa. Yang penting masuk surga, pinggiran nggak apa-apa lah. Tapi kalau ada yang tengah, kenapa nggak pengen kan gitu? Tahukah bapak-bapak amalan apa yang membuat kita bisa menempati paling tengah itu? Simak hadisnya. Ini amal soleh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal isnaini ab'ad. Man arada buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atuhu fadzalikal mu'min." Hadis rawahu Imam Tirmidzi. Terjemahnya silakan bapak-bapak hayati. Hei kaum muslimin, wajib bagi kalian berjamaah dan janganlah kalian berpecah belah, karena sesungguhnya setan itu selalu bersama dengan orang yang sendirian. Udah berjamaah ini kan peluang. Sedangkan terhadap 2 orang atau lebih, setan menjauh, gak mau dekat. Kayak kita ini. Barang siapa yang menginginkan buhbuhatal jannah, yaitu tempat surga yang paling tengah, maka hendaklah ia komitmen untuk selalu menjaga jamaah. Demi Allah, Pak, bapak-bapak yang sudah masuk di majelis ini, jangan ada yang keluar kecuali kematian. Nanti dengan kita berjamaah, kita akan kumpul di sentralnya surga paling tengah, dan gak perlu durung-durungan. Yang penting berjamaah. Kemudian dikatakan terakhir, barang siapa yang kebaikannya yang ia lakukan membuatnya tenang, dan ketika melakukan keburukan jiwanya risau, itulah sebetulnya orang mukmin yang sejati. Barang siapa yang ketika melakukan kebaikan tenang, sholat bikin tentrem, sedekah bikin nyaman, senang ngaji bikin nyaman. Tapi kalau melaksanakan yang dosa, gelisah dia. Atau terus kecil, itu tandanya orang mukmin yang hakiki. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan hadis terakhir ini bisa menguatkan tentang jamaah yang kita bangun. Mari dengan fasilitas masjid yang sangat-sangat nikmat ini, lingkungan yang sangat nikmat ini, kita jadikan sebagai sarana untuk mengumpulkan amal-amal soleh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menolong kita dalam kehidupan ini, Pak, dan Allah selamatkan kita dari azabnya yang sangat pedih.
materi yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, dan sekiranya ada yang terselip kalimat yang kurang santun, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi penyampaian materi tentang amalan-amalan